Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Widya dari kelas C NPM 193404105. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian di bidang keuangan dengan judul Peluang dan Tantangan Vintage atau Financial Teknologi Syariah di Indonesia, yang disusun oleh beberapa mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Di antaranya ada Hidayanti, Luki Nugroho, Citra Sukmadilaga, dan Tetet Putrijanti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya perkembangan vintage itu berkembang semakin pesat, khususnya vintage syariah di Indonesia. Tetapi di sisi lain terdapat beberapa fenomena ataupun permasalahan vintage konvensional di Indonesia yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, sudah seharusnya keberadaan vintage syariah ini menjadi solusi atas fenomena ini. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan vintage syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dan tantangan. Di antaranya adalah regulasi, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi dari masyarakat. Vintage itu sendiri memiliki arti bahwa adanya terobosan baru atau inovasi baru di bidang teknologi untuk mempermudah masyarakat untuk bertransaksi di bidang keuangan. Nah, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis yang digunakan adalah model interaktif. Mengapa menggunakan metode deskriptif? Karena di dalam jurnal penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sih tantangan ataupun peluang ataupun gejala-gejala yang tampak dalam perkembangan teknologi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam perkembangan vintage syariah itu sendiri. Di antaranya poin yang pertama, peluang yang pertama, OJK memberikan peluang ataupun kesempatan kepada para pelaku vintage untuk mendaftarkan vintage-nya di OJK. Tetapi terdapat tantangan di dalam peluang tersebut, di antaranya yaitu dalam kondisi perizinan dan modal. Dari segi modal itu minim untuk mendirikan vintage syariah, sehingga vintage syariah yang terdaftar itu hanya ada 4 di OJK. Poin yang kedua atau peluang yang kedua itu dapat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, investasi, dan donasi. Tetapi di samping itu terdapat tantangan, yaitu dari penguasaan teknologi masyarakat pedesaan yang minim akan pengetahuan untuk mengoperasikan vintage itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ketiga, peluang yang ketiga, karena adanya kasus dari vintage konvensional itu dapat menjadi salah satu terobosan untuk berkembang vintage syariah. Nah, tetapi terdapat tantangan dalam peluang tersebut, yaitu masyarakat berasumsi atau memiliki stigma negatif tentang vintage, tidak adanya perbedaan antara vintage konvensional dan vintage syariah. Peluang yang keempat itu karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, tetapi tantangannya adalah minimnya orang-orang ataupun masyarakat-masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi untuk bertransaksi atau akad berdasarkan prinsip syariah. Nah, kesimpulannya bahwa terdapat beberapa tantangan dan peluang mengenai vintage syariah di Indonesia. Di antaranya OJK yang memberikan kesempatan, tetapi modal untuk pendiriannya itu minim. Yang kedua adalah untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi, investasi, dan donasi. Tetapi di samping tersebut memiliki tantangan, yaitu pengetahuan masyarakat pedesaan yang kurang paham akan mengoperasikan vintage itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.